dump dia dari 2182 ke 2152 sekitar 300 pip. Ini dia dari 3,1 dump juga ya. Dump juga dari 2039 ke 2014 segitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan hari ini awalnya ini apakah dia di bawah forecast atau Hai guys, bagi semua gue William Sudana dan hari ini kita akan membahas perjalanan XAUUSD untuk tanggal 10 April. Sekaligus hari ini akan ada rilis data CPI Amerika Serikat di atas bulan Maret gitu ya. Dan pertama-tama gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua yang merayakan. Semoga perjalanan dan juga amal ibadah sepanjang bulan Ramadan kemarin menjadi berkat dan juga menjadi jalan pahala-pahala yang baik buat kita semua. Dan selamat buat teman-teman yang udah menjalankan ibadahnya secara penuh, atau mungkin yang masih ada hambatan-hambatan bisa menunaikan gitu ya. Nanti kan katanya ada bayar utang konsepnya ya. Dan di hari yang fitri ini, di hari yang berbahagia ini, semoga kita juga dilimpah banyak rezeki dan juga kesempatan untuk silaturahmi bareng keluarga-keluarga terdekat, terutama berbagi atas apa yang udah kita dapatkan selama ini dalam proses perjalanan trading kita. Oke? Jadi lanjut kita akan bahas apa sih yang akan terjadi sama XAUUSD di hari ini. CPI hari ini market nggak libur ya. Libur buat Indonesia, tapi untuk market global tetap buka, jalan seperti biasa, nggak ada gimana-gimana kalau tetap normal, oke? Kalau kita perhatikan kemarin, ini di sini gue ngasih titik ya, akankah 2356 jadi angka keramat gitu. Kemarin kalau kita perhatikan, sebenarnya kita sempat menembus ke angka 2360-an. Tapi ternyata pas di sesi US ya, itu ada pembalikan. Maksudnya kayak lumayan cukup asik sih. Macam kayak bolak-balik ya. Ini kalau look back sedikit, ini di hari kemarin, kemarin Rabu ya. Dia rally sampai 23, salah, mana sih? Selasa, sorry ngaco. Ini 2363 paling tinggi, jadi R2 monthly di 12. Oke, di M15 ya ini ya. R2 monthly di 12 2356 sampai ke 2364. Kemudian dia putar arah. Oke. Nah, kemarin ini kan pas jam 8 ini kita lumayan nih. Gue sempat ada entry di area sini 2348 ya, 2348 sampai 24946. Jadi ada 3 layer di sini. Kemudian di sini sampai 2362 TP. Enak tuh, udah dapat sekitar 120-an pip ya. Ini dalam waktu satu rally aja jerap gitu. Kemudian tiba-tiba jam 9:30 blur dibanding ke bawah lagi, masuk ke dalam area entry lagi di sini gitu. Tapi kalau gue pribadi, area yang di sini ini masih merupakan area entry semua nih sebenarnya buat gue. Sampai bahkan 2340 kemarin. Last entry gue ada 2340. Kayak gitu. 2340 tuh kemarin kebetulan jalan dengan ada S1 US kalau nggak salah ya. Jadi masih oke dan belum ada tanda-tanda aneh gitu. Jadi masih ini tandanya LBDL aja masih di sini kan. Gitu. Jadi tadi pagi yang entry di 2340 ini udah sempat di TP di 23 berapa tadi ya di sini, pasal 2351-an lah. Udah TP. Tutup semua, bersih-bersih dulu. Nanti kita lihat hari ini gimana. Oke? Sebelum lanjut, ada balik ke acara comment of the day. Gue sekarang suka untuk ngangkat komen-komen yang menarik buat kita sama-sama bisa belajar ya pendapat kalian, dan ini bentuk gue mensupport, mengapresiasi juga teman-teman yang udah komen dan berbagi pandangannya kayak gitu. Ini dari Om AGR 5563. Karena kan udah bagus ada orang mau baik luang waktu buat analisa, ilmu gratis masih ada yang melunjak ya kan. Ingat ini trading, hukum probability. Gak ada yang namanya analisa, win rate bisa 100%. Nah catat nih ya, gak ada win rate 100%. Makanya kalau ada orang yang bilang kayak, oh win rate 100%, ngaco pasti menurut gua. Gak mungkin lah. Even pro trader aja pasti mereka win rate 50%, 60% aja udah sangat bagus. Ya kan? Kalau ada yang ngaku 100%, suruh jual rumah, ya kan? Balik modalnya gampang kan? Betul, setuju banget sih. Kalau 100% berarti kan tinggal tembak sekali bisa balik modal tuh. Atur akun masing-masing, tombol bahasa, klik sendiri, emulator masing-masing. Jangan nyalain orang lain terus, kali ngaca siapa tahu jadi mulai yang salah gitu kan. Ini sama aja kayak, ini gara-gara MACD buka 24 jam,
gue jadi gendut, kurang ajar kalau McD. Bener banget, ini analogi yang bagus banget menurut gue ya. Gara-gara McD buka, yang kita gendut nyalin orang lain kayak. Karena kan semua keputusan kita ya. Kita mau beli McD, kita nggak mau beli McD tengah malam, itu kan keputusan kita. Jadi jangan nyalain kondisinya, jangan nyalain keadaannya, karena semua tuh kita melakukan atas kesadaran kita sendiri kayak gitu loh. Kalau kita nggak ke-trigger emosi kita, nggak ke-trigger FOMO kita, nggak ke-trigger hawa nafsu kita, ya kan kita nggak akan kenapa-napa. Probably karena kita FOMO, makanya kita terjebak gitu lah ya. Antara itu terjebak yang positif atau yang negatif. Oke? So, thank you buat teman-teman yang ada juga Seldi 2365 udah TP nih. Ini ada yang ngeliatin juga nih udah kena tuh gitu kan ya. Jadi congrats. Ada juga komen dari Om Henry Chua mau tunjuk kondisi fundamental sekarang, apakah teknik keseimbangan masih mungkin berjalan sedangkan open di 2060 sekarang udah kan. Betul. Hukum keseimbangan itu bukan teknik ya, tapi lebih ke prinsip dasar bahwa apa yang naik akan turun, ya turun akan naik. Tapi disesuaikan dengan timingnya juga. Jadi kalau misalnya kita sama kan mengacunya kepada tabel RPS 1 tahun gitu, tapi kan di atas setahun ada 2 tahun, ada 4 tahun, ada 8 tahun, ada 10 tahun, ada mungkin 20 tahun kayak gitu yang juga menjalankan peran busur dan targetnya. Nanti dibilang kayak, alasan aja kebanyakan cerita. Memang kayak gitu kan keadaannya kan. Jadi kalau misalnya kalian komentar tanpa kalian paham apa yang dibahas dengan metode Koptah, ya nggak usah kebanyakan ngomong kayak gitu. Jadi pahamin dulu, nanti kelihatan orang yang mereka itu pinter ngomong, pinter cuap-cuap, probably mereka nggak nonton videonya juga. Mereka cuma ngelihat judulnya doang. Mereka lihat judul, mereka terprovokasi, kemudian langsung komentar gitu. Iya, gue yakin banyak sih ya orang Indonesia yang kayak gitu. Dimana lebih suka cuap-cuap daripada menikmati dan menelaah sebenarnya apa yang dibahas di konten situ. Oke? Jadi itu sih menurut gue kita bisa berkaca kepada konsep tersebut. Oke? Dan hari ini kalau misalnya kita perhatiin, kita langsung ke economic calendar dulu, nggak usah ke chart dulu. Hari ini akan ada rilis data core CPI ya kan bulan Maret. Nih seperti kita pahami bahwa core CPI ini merupakan indikator ekonomi penting dan salah satu penggerak market selain NFP dan juga FOMC gitu. Karena CPI ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini previous kan 3,2 ya. Ini forecastnya 3,4. Artinya apa? CPI-nya naik kayak gitu. Kalau kita perhatiin di beberapa ini pergerakan CPI dari bulan ke bulan ya. Ini yang historinya. Kalau diperhatiin di sini 3 bulan ke belakang CPI itu selalu rilis di atas forecast-nya. Oke, walaupun di sini previously-nya 3,1, ini sama 3,2. Di sini nanti kita lihat kalau tadi gue udah lihat semua XAU dump ke bawah ya. 31, 3,2 dump ke bawah. 3,4, ini 2,9 tapi dia di atas forecast juga. Dia dump ke bawah gitu. Langsung kita bongkar aja. Lihat di sini, tadi gue tandain. Ini adalah yang data CPI bulan Maret ya guys. Di sini 3,2, 31 di atas ya, that's forecast. Sama di atas previous dump dia dari 2182 ke 252 sekitar 300 pip. Kita lihat lagi yang di bulan Maret. Ini bulan Februari. Ini dia dari 3,1. Ini hasilnya forecast 2,9, previous 3,4. Dump juga ya sini karena di atas forecast. Ini 2031 sampai dump ke 980, 400 pip guys. Kemudian ini 3,4 aktualnya, previous 3,1, forecastnya 3,2. Hijau. Dump juga dari 2039 ke di sini berapa? 2014 sekitar 250 pip. Oke. Kira-kira segitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan hari ini di expect core CPI-nya dari 3,2 ke 3,4. Kira-kira hijau. Tinggal kita lihat nanti aktualnya ini apakah dia di bawah forecast atau tetap sama kayak gitu dengan ekspektasi pasar. Karena kalau kayak gitu kira-kira kecenderungannya akan dump. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lihat untuk hari ini sendiri titik-titik penting yang bisa kita perhatikan. Menurut gue kita masih bisa berpegangan dengan analisa yang kemarin gue sebutkan. Oke, di sini kita masih punya beberapa area penting. Oke, kalau saat ini kita ada di hari Rabu, maka hari Rabu ini merupakan
timing busur weekly ya, dengan posisi daily yang hukum jikanya up. Oke. Ini yang perlu kita perhatikan. Weekly saat ini udah ada di R1 weekly. Jadi dalam timing busurnya harga udah langsung bergerak menuju ke atas kayak gitu. Jadi busurnya dianggap sangat tipis, kecil ya. Jadi bahkan kalau kita lihat pivot weekly itu adanya di 2290. Geser dikit biar sepi. 2290. Lumayan jauh dari posisi kita saat ini. Karena kalau sekarang 2352 di 2290 jauh banget. Tapi mungkin kita bisa expect kalaupun misalnya tadi rata-rata pergerakan CPI itu bisa sekitar 250-an pip, maka kita bisa expect kalau dari sini turun sekitar 250 pip ya. Mungkin ada di area sini. Dengan posisi di sini 250 tuh ada di area 2330 atau mungkin bisa sampai ke, menurut gua kita bisa mungkin aja ini dikunjungi ke arah sini dulu 32311. Ini menjadi area yang bisa kita pantau karena dengan posisi saat ini rasanya kondisi masih memanas, gold masih banyak buyernya instead of sellernya. Jadi lebih baik kalau menurut pandangan gue kita sabar untuk menunggu di area terminal-terminal yang oke. Instead of selalu terburu-buru. Karena kebetulan banget hari ini juga lagi lebaran, gunakan kesempatan untuk silaturahmi dulu sama keluarga. Baru kemudian nanti agak malaman kalau udah santai di sesi US kita lihat pergerakan harga di mana, pencapaian di mana, baru kita tentukan untuk entry atau mungkin entry setelah news saja. Gitu, oke. 2330, 2321 bisa menjadi area yang bagus buat di entry. Kemudian di sini ada HB Weekly ya. HB Weekly juga bisa menjadi area pantauan kita juga 2330. Ini masih ada 200 pip dari atas nih. Jadi masih jauh. Dan kalau kita perhatikan di sini, open hari ini ada di atas pivot daily. Oke, di sini apa? Pivot daily. Kemudian yang menarik adalah R1 daily ada di bawah HB daily dan S1 daily ada di bawah LB daily. Jadi ada indikasi sebenarnya terjadi anomali. Jadi ini mungkin buat kalian bisa hati-hati juga gitu karena posisi daily kemarin ya dengan walaupun dia posisinya biru tapi ada seller di sini nih lumayan nih dari 2364 didorong ke bawah walaupun dia sempat dibawa ke bawah 2336 kemudian bisa rebound lagi ke atas gitu. Menurut gua ini tanda-tanda walaupun nggak ada kemungkinan bukan menjadi indikasi bahwa ada reversal sih, tapi sangat mungkin adanya dia membuat candle merah kayak gitu. Bisa jadi, maka itu perlu hati-hati dulu sih, jangan terlalu tergesa-gesa, oke? Area tetap sama, nggak kebanyakan ini, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau misal hari ini kita bisa closing di 2353, maka closing body ya, daily-nya closing body, ini 2353, kalau kita bisa closing body kayak begini nih, 2353 deh. Begini ya 2356. Nah, gini. Di atas R2 monthly juga lah 2353 dan 2356 ya. Closing body begini aja. Ini akan menjadi konfirmasi untuk daily akan lanjut kejar lagi ke atas. Pertama ada 2380, kemudian 2392, kemudian nextnya ada 2400. Kayak gitu. Kalau dia ini lagi. Atau kalau tidak, ya mungkin dia berarti kejar bawah dulu gitu. Toh dia kejar bawah pun nggak membuat ini tanda-tanda masih reversal, masih lama. Mungkin menurut gua belum ada lah kita nunggu candle daily. Kalau saat ini posisi daily itu last pullback-nya ada di sini ya, nih 2267. Berarti kalau dia harus break 2267 dulu, baru kita bisa ngelihat adanya ngambil inducement kayak gitu. Jadi masih jauh banget nih, sabar, jangan terburu-buru untuk sell. Menurut gua cari area entry buy yang oke untuk kalian selanjutkan pergerakannya untuk ke atas lagi. Oke. Untuk kalian yang pengen belajar tentang Kopta, kalian juga bisa mampir ke playlist yang ini. Playlist yang ini gue jelasin semuanya tentang Kopta. Kalian bisa pelajari. Jangan sibuk untuk komentar kalau misalnya kalian nggak paham tentang metodenya, karena semua metode pasti punya tingkat probabilitasnya. Tapi toh dari pengalaman teman-teman yang udah menyaksikan, belajar, mereka lebih punya pandangan sendiri dan bisa ngelatih diri mereka untuk menjadi trader yang mandiri. Instead of sebelumnya mereka nggak tahu ini arahnya mesti kemana, kayak gitu. Dan yang paling penting trading itu bukan soal dapat profit banyak-banyakan, tapi tentang sustainability. Seberapa stable dan sustain kita di market, dan ketika kita gagal atau bangkrut, kita tahu gimana cara mengulang success story kita. Karena namanya orang
sepinter-pinternya orang, bisa aja mereka keserimpet, jatuh, kejeduk, benjol, masuk rumah sakit, keluar bisa sehat lagi. Ketika mereka tahu cara mengobati dari kesalahan-kesalahan mereka. Oke, jangan lupa untuk di like dan komentar pandangan kalian untuk hari ini seperti apa CPI-nya. Dan di-share juga videonya ke teman-teman kalian. Subscribe, karena satu subscribe kalian bisa membantu channel ini bisa lebih banyak lagi, memberikan manfaat, dan juga membantu orang-orang yang mau belajar menjadi trader mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.